Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi kita. Saya percaya kiranya setiap kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bisa bersikap bijaksana di hari-hari ini, yaitu dengan mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang bisa atau akan dialami di kemudian hari, saudaraku, seperti kecelakaan di jalan, rumah terbakar, tubuh sakit, barang hilang, atau dirampok, anak-anak membutuhkan biaya pendidikan dan sebagainya. Mereka bisa mengasuransikan diri dan harta mereka pada agen-agen asuransi yang bisa menjamin dengan memberi bantuan dan topangan bila hal-hal tersebut itu terjadi, saudara. Nah, dengan demikian seseorang merasa aman dan jiwanya lebih tenang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau untuk hal-hal yang masih bersifat kemungkinan atau spekulatif seperti itu, saudaraku, seseorang bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mengapa untuk hal yang pasti akan dialami, yaitu kematian, orang tidak mempersiapkan diri lebih serius? Tidak seorang pun bisa menghindari dari realitas kematian ini. Sesungguhnya, saudaraku, tanpa kita sadari, setiap manusia sedang berbaris antri menuju giliran untuk dipanggil masuk ke peti mati. Suka atau tidak, bersedia atau tidak, kita akan sampai pada giliran kita, saudaraku, dan kita harus menerima panggilan itu dan tidak bisa mengelak dan menawarnya. Kita tidak bisa berkata, oh, saya masih punya pekerjaan, saya masih punya kesibukan, jangan dulu, saya masih harus berbuat ini, melakukan ini, punya agenda ini. Tidak bisa, saudara. Ketika datang waktunya, kita harus pergi. Nah, istilah memento mori yang artinya ingatlah hari kematian, ini, saudaraku, kiranya selalu menyadarkan kita akan realitas kematian yang pasti akan kita alami. Tapi sayang, banyak orang yang melupakan realitas ini, saudaraku. Banyak orang menggulirkan hari-hari hidupnya tanpa kesadaran sama sekali bahwa hari hidupnya itu bisa berhenti setiap saat, setiap waktu. Dan saudaraku, coba kita renungkan bahwa pembaringan terakhir kita bisa ada di mana saja. Bisa ada di jalan raya, bisa ada di laut, bisa ada di udara, bisa ada di kereta api, bisa di mana saja, atau bisa saja di tempat tidur yang kita tiduri sekarang ini. Karena bicara pembaringan terakhir itu adalah tempat terakhir di mana kita ada dalam kesadaran dalam tubuh ini, dan setelah itu kita pergi ke keabadian, kekekalan, apakah surga atau neraka, bersama Tuhan atau ada di alam maut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
banyak orang bersikap seakan-akan hari-hari ini mereka hidup, mereka memiliki kehidupan yang tidak ada ujungnya, seakan-akan perjalanan hidup mereka akan berlangsung terus dan tak akan berakhir, seakan-akan kematian bukan bagian hidup mereka. Nah, saudaraku, betapa malangnya orang-orang yang seperti ini, saudara. Karena kematian itu pasti akan datang menjemput sebagai suatu jerat kepada kita kapan saja, sebab mereka tidak pernah mempersiapkan diri. Dan ketika harinya itu tiba, mereka pasti akan kaget dalam ketidaksiapan. Nah, saudaraku, kematian itu adalah realitas yang tidak pernah bisa diprediksi kapan terjadi. Karena Tuhan sendiri berkata, "Aku datang seperti pencuri." Dia bisa datang dalam waktu kapan saja. Dia bisa datang pagi, dia bisa datang malam, dia bisa datang siang, dia bisa datang subuh. Sama seperti orang yang melahirkan, saudara. Waktu orang datang ke dalam dunia ini tidak bisa diprediksi. Dia bisa hadir sewaktu-waktu, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Dan sebagai orang tua mesti harus berjaga-jaga kedatangan bayinya. Demikian kematian. Kematian bisa datang kapan saja. Apakah saudaraku kita sudah mempersiapkan waktu itu, momentum itu? Maka persiapan itu harus dimulai saudaraku dari sekarang. Apa yang harus dipersiapkan? Kita mesti harus bertobat. Dan pertobatan itu saudara kita harus lakukan dari sekarang. Setiap hari dan setiap saat ketika kita menyadari perbuatan salah kita. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala kesempatan. Karena kapan saja bisa dijemput oleh Tuhan. Banyak hal saudaraku bisa diabaikan dan dianggap tidak penting dalam dunia ini dan harus disingkirkan, tetapi persiapan kita untuk menyongsong kematian tidak boleh ditunda, tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita abaikan. Hal ini harus dianggap sebagai hal penting dan darurat. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita berpikir selalu bahwa hari ini bisa jadi hari terakhir buat kita. Besok tidak akan ada lagi kesempatan. Jadi setiap kali disebut hari ini berarti kesempatan yang sangat berharga untuk kita berbenah diri, untuk kita berubah, kita bertobat, kita hidup berkenan di hati Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus pasti menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.